Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 9, ayat 30 sampai dengan ayat 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan bernafsu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup bersama itu rentan terhadap pertengkaran dan perselisihan. Akar dari pertengkaran dan perselisihan itu adalah masing-masing kita bernafsu untuk menjadi siapa yang lebih baik di antara kita. Apakah hal itu penting sehingga kita mengorbankan kebersamaan, mengorbankan kekeluargaan dan persaudaraan itu untuk mendapatkan gelar siapa yang terbesar di antara kita? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan membawa kita untuk merefleksikan kehidupan bersama kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar ada sekelompok orang yang merencanakan pembunuhan, penyiksaan, dan penyesahan terhadap orang-orang yang hidupnya benar. Karena menurut mereka, orang-orang yang hidup benar itu menjadi ancaman bagi berbagai macam praktek kejahatan yang mereka lakukan di dalam hidup. Oleh karena itu, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk membuat persepakatan dan rencana jahat terhadap orang-orang yang hidup benar. Mereka ini adalah perwakilan dari orang-orang yang tidak sadar akan hidup. Mereka berusaha bukan untuk membangun kehidupan bersama itu menjadi lebih baik, tetapi mereka berusaha untuk membuat kekacauan di dalam suatu tatanan hidup bersama, hanya karena mereka mau membungkus kejahatan itu sebaik mungkin sehingga tidak diganggu oleh orang-orang yang hidupnya benar. Dalam
bacaan Injil, kita mendengar bahwa para murid di dalam perjalanan hidup mereka, yang mereka diskusikan itu adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Sebenarnya diskusi-diskusi seperti itu bagi seorang murid Tuhan atau seorang beriman, itu adalah hal yang sebenarnya sangat tidak penting. Kuasa, jabatan, popularitas, sebenarnya tidak ada satu hal baik pun yang kita terima jika kita memiliki atau mencari semua hal itu di dalam hidup. Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan sepanjang perjalanan panggilan mereka. Menduduki tempat nomor 1, mendapat kepercayaan, diberi jabatan ini dan itu. Bagi Yesus, menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya masalah soal kita terkenal atau tidak, tetapi adalah masalah pelayanan, pengabdian. Sehingga kalau kita bertengkar atau mendiskusikan mau menjadi besar, mendapat jabatan hanya supaya terkenal, mungkin kita perlu merefleksikan kembali hal itu. Yesus mengatakan bahwa siapa yang menjadi terbesar, hendaknya dia menjadi pelayan, hendaknya menjadi hamba. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk memperbaiki kehidupan bersama kita, dan dengan menyadari bahwa kuasa, popularitas, atau berbagai macam karunia lebih yang Tuhan berikan kepada kita, semestinya kita gunakan untuk melayani, untuk membantu orang-orang lain. Bukan kita mencari dan mendapatkan semua itu supaya dikenal atau terkenal. Semoga sabda Tuhan menguatkan kita agar kita menghindari berbagai macam pertengkaran dan persaingan yang tidak sehat hanya untuk memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang lebih populer di antara kita. Tuhan memberkati kita semua.